Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali kita akan belajar tematik tema 5 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, kita akan membahas tentang menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Pada teks, kita dapat menemukan informasi penting jika kita membaca teks dengan seksama. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Saat melihat gambar Tuanku Imam Bonjol, kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya yang pertama, Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Dan informasi kedua, Tuanku Imam Bonjol berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Ayo simak informasi berikut. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar pahlawan. Ini namanya adalah Bung Tomo. Sekarang berdasarkan informasi yang Bunda cari, Bung Tomo bernama asli Sutomo, lahir di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya 3 Oktober 1820. Sutomo juga pernah bekerja sebagai jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Selanjutnya, pada 1939, saat usia beliau 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa, Ekspres. Mengembangkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dari gambar tersebut di atas, jika kita cari informasi lebih lanjut, diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Apa yang kamu ketahui tentang Bung Tomo? Seperti sesuai dengan informasi tadi, Bung Tomo bernama asli Sutomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1820. Yang kedua, Sutomo juga pernah bekerja sebagai jurnalis lepas pada harian Suara Umum, menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat, dan menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Ekspres. Beliau juga penuh semangat melawan Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Bung Tomo? Seperti yang pertama, siapakah orang tua Bung Tomo? Lalu bagaimana latar belakang pendidikan Bung Tomo? Dan yang terakhir, pada usia berapa Bung Tomo wafat dan dimakamkan di mana? Informasi tersebut belum kita dapatkan. Informasi yang belum diperoleh dari pencarian yang tadi bisa kita cari lagi lebih lanjutnya. Selanjutnya menyebut informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Hal tersebut mempermudah kita dalam mengingat isi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks
yang telah kita baca. Setelah membaca teks sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama, tokoh pahlawan yang dibicarakan. Yang kedua, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Dari informasi tersebut di atas, jika dicari informasi lebih lanjut, diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Yang pertama, informasi tentang Bung Tomo. Tabel pertama, kolom pertama, informasinya sama seperti tadi yang di atas. Lalu kita tambahkan atau ganti dengan sikap kepahlawanan dari Bung Tomo yang sebelah kanan. Sikap kepahlawanan yang pertama yaitu beliau bertanggung jawab, pantang menyerah, pekerja keras, sangat berani, tekun, dan sangat nasionalis. Sikap-sikap kepahlawanan Bung Tomo ini kita peroleh juga dari informasi-informasi yang sebelumnya kita baca dan kita cari. Selanjutnya, mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi yang sudah diperoleh dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukan dengan percaya diri serta gunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami.